Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Agustiawan dari kelas A3, NIM 22020079 dari Prodi Informatika akan mengumpulkan tugas UTS. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam kode yang digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan random forest pada dataset diabetes. Berikut adalah penjelasan rinci tentang apa yang dilakukan kode ini. Yang pertama, import library yang diperlukan. Pada awal kode, kita mengimpor beberapa library yang digunakan dalam analisis pembangunan model. Yang pertama ada NumPy untuk memanipulasi array dan perhitungan numerik. Yang kedua, Matplotlib pplot untuk membuat visualisasi grafik pada plot. Yang ketiga ada Pandas untuk membaca dataset dalam format CSV yang mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian ada Skylearn untuk menyediakan berbagai algoritma machine learning dan fungsi evaluasi seperti random forest, classifier, train, test split, standard scaler, dan confusion metric. Yang kedua, kita masuk ke membaca dataset. Di sini kita membaca dataset yang disimpan dalam CSV, diabetes CSV menggunakan Pandas. Dataset ini berisi informasi tentang pasien diabetes. Kita memilih dua kolom fitur input, yaitu kolom umur dan kolom jumlah kehamilan. Serta satu kolom sebagai label, yaitu apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Dan kita masukkan rumus sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, membagi data ke dalam training set dan test set. Setelah dataset dimuat, kita membagi data menjadi dua bagian, training set dan test set. Data training digunakan untuk melatih model, sementara dataset digunakan untuk menguji akurasi model setelah dilatih. Kita menggunakan fungsi train test split dari Skylearn dengan parameter test size 0,25 yang berarti 25%. Data digunakan untuk test set dan 75% digunakan untuk training set. Parameter random state sama dengan 0 digunakan untuk memastikan bahwa pembagian data yang acak ini dapat diulang dengan konsisten. Kemudian yang keempat, fitur scaling, normalisasi fitur. Setelah membagi data, langkah selanjutnya adalah melakukan fitur scaling untuk menormalkan fitur yang ada. Fitur yang digunakan dalam model ini memiliki skala yang berbeda, misalnya umur dan jumlah kehamilan. Untuk memastikan model dapat bekerja secara efektif, kita melakukan normalisasi data sehingga setiap fitur rata-rata 0, memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Ini dilakukan dengan menggunakan standar scaler dan Skylearn. Kemudian yang kelima, membangun model random forest. Pada langkah ini, kita membuat dan melatih model random forest menggunakan data training. Model ini akan memprediksi apakah seseorang menderita diabetes berdasarkan umur dan jumlah kehamilan. Kita menggunakan random forest classifier dari Skylearn dengan jumlah pohon keputusan sebanyak 500 pohon, N estimator 500, dan menggunakan entropi sebagai kriteria pemisahan. Kriteria ini membantu untuk memilih atribut terbaik dalam membagi data pada setiap pohon keputusan. Yang keenam, memprediksi hasil test set. Setelah model dilatih, kita menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi hasil pada dataset, pada test set. Prediksi ini akan dibandingkan dengan label yang sebenarnya dalam test set untuk mengevaluasi seberapa baik model bekerja. Yang ketujuh, membuat confusion metric. Untuk mengevaluasi akurat model, kita menggunakan confusion metric yang menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas. Misalnya, prediksi benar bahwa seseorang menderita diabetes atau tidak. Confusion metric dari Skylearn metric digunakan untuk menghitung metrik ini.
RF-CM sama dengan confusion metric, YTS-YPEG. Hasil dari confusion metric ini kemudian divisualisasikan menggunakan confusion metric display yang memberikan gambaran yang jelas seberapa akurat model dalam prediksi kedua kelas diabetes dan tidak diabetes. Kemudian membuat classification report. Selain confusion metric, kita juga dapat menggunakan classification report untuk mendapatkan metrik evaluasi yang lebih lengkap, seperti precision, recall, dan F1 score. Metrik-metrik ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai kinerja model pada masing-masing kelas. Ini adalah hasil klasifikasi report. Kemudian, visualisasi hasil model pada training set. Setelah model dilatih, kita ingin melihat bagaimana model memisahkan data berdasarkan dua fitur yang digunakan, umur dan jumlah kehamilan. Visualisasi ini menggunakan matplotlib dan listed column map untuk menampilkan batas keputusan yang dibuat oleh model, serta titik data yang menunjukkan kategori masing-masing. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana model membagi dua kelas dalam data tes. Yang terakhir, visualisasi model naive Bayes terhadap test sets. Kita juga memvisualisasikan bagaimana model memisahkan data pada test set untuk melihat performa model di data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Visualisasi ini mirip dengan visualisasi sebelumnya pada training set. Namun kali ini menggunakan dataset berikut. Kemudian ini untuk hasilnya. Dari penjelasan saya, dapat disimpulkan kode ini mendemonstrasikan bagaimana random forest classifier digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap dataset diabetes dengan menggunakan training set untuk melatih model test set untuk evaluasi serta visualisasi yang jelas. Kita dapat mengevaluasi performa model dalam memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Hasil evaluasi dapat dilihat melalui confusion metric dan classification report. Sementara, visualisasi memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana model memisahkan data berdasarkan dua fitur utama, umur dan jumlah kehamilan. Penjelasan ini memberikan gambaran menyeluruh. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Jazakumullah khair wa khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.